Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana keadaannya pagi ini? Mantap. Udah jempol untuk kelas ini. Tepuk tangan. Sebelum kita pembelajaran, kita baca doa mau belajar dulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Israel. Berdoa mulai. Salah. Baiklah, Ibu akan ambil kehadirannya dulu. Tolong bersuara yang namanya Ibu panggil ya. Aisyah Iman. Ada suaranya ya? Hadir Bu. Ajeng. Afin. Anissa. Asaya. Baskara. Ibu. Mana Baskara? Papan. Ayo. Habibie ada? Newena. Ibnu. Ita. Ella. Latifa. Maulana. Asila. Isan. Alexa. Salim. Najila. Noval. Ada Noval? Tidak ada babanya? Wanita. Raffi. Akif. Fadil. Areza. Rizky. Halimah. Talita. Uwaira. Dan kita stripping dulu biar kamu semangat belajarnya. Instruksinya seperti ini. Ketika ibu bilang tepuk satu, ini. Tuh, ya. Tepuk dua kali. Tepuk satu. Tepuk dua. Push. Push. Tepuk tiga. Yes. Tepuk tiga. Yes. Ya, kalau tepuk satu gimana bunyinya? Tepuk satu. Go. Tepuk dua. Push. Tepuk tiga. Yes. Udah paham semua? Oke, kita mulai ya. Semangat pagi ini walaupun cuacanya kurang mendukung dan kita harus semangat di dalam kelasnya. Oke, kita mulai. Tepuk satu. Go. Tepuk dua. Push. Tepuk tiga. Yes. Satu, dua, tiga. Go. Push. Yes. Belum kompak. Lagi, tepuk satu. Go. Tepuk dua. Push. Tepuk tiga. Yes. Satu, dua, tiga. Go. Push. Yes. Satu, satu. Go. Go.
Tabu 2. Push. Tabu 3. Yes. Tabu 2. Go. Push. Push. 3-3-1. Yes. Yes. Go. 3-2-1. Yes. Push. Go. 1-1-3. Go. Go. Yes. 3-2-2. Yes. Push. Push. 1-2-3. Go. Push. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya setelah kita menggunakan SPG? Refresh otaknya? Sudah? Oke, kalau sudah, hari ini jawabannya. Hari ini mau bertanya sama Anda. Adakah pagi ini hal-hal yang kamu temui yang tidak semestinya? Kalau ada tunjuk tangan. Adakah hal-hal pagi ini yang kamu temui ketika mau sekolah yang tidak pada semestinya? Awak, Bu. Nah, silakan siapa nama Munat? Ustaz, Bu. Silakan berdiri. Ya berdiri nak. Nah, apa yang kamu temui pagi ini? Di pas pergi sekolah, silakan ajak takut. Ada temennya. Oke, terima kasih silakan dulu. Ada temennya yang mengajak cabut. Kira-kira itu perbuatan baik atau buruk? Harusnya bagaimana? DO, Bu. Jangan diukur sendiri. Harusnya bagaimana? Hah? Tidak boleh diikuti. Yang ikutannya kamu mau tadi? Pasti aja. Tidak. Tidak bagus. Nah, kenapa ibu bertanya seperti itu? Karena ini ada kaitannya dengan materi kita yang judulnya penyimpangan sosial. Nah, apa sih tujuan kita belajar materi penyimpangan sosial? Tujuannya yang pertama, biar anak-anak dari sana semua paham apa makna penyimpangan sosial. Penyimpangan ini bukan untuk dipraktekkan aja, bukan untuk dipraktekkan, tapi untuk dihindari biar tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, tujuannya apa? Kamu mampu menganalisis faktor-faktor penyebab dari penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Itu dua tujuannya ya. Baiklah. Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Nah, kegiatan hari ini adalah kamu nanti bagi menjadi kamu sudah duduk kelompok ya. Nanti ada dua materi yang akan kamu analisa. Yang pertama terkait dengan kasus penyimpangan remaja yang saat ini sudah banyak terjadi tentang seks ya, seks bebas di kalangan remaja. Kira-kira siapa yang mau memilih kasus tersebut? Tunjuk tangan kelompok yang mau memilih kasus tersebut. Oh, berarti ini banyak dari dua seks bebas sama kerumunan. Oke, nanti kita apa ya? Kalau masih bingung, ibu mau tayangkan dulu PPT terkait penyimpangan sosial ya. Nanti aja kamu pikirkan mau pilih.
Penyimpangan itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Apa penyebabnya? Ada empat, bisa jadi dari keluarga, dari lingkungan pergaulan, dari institusi, kemudian media massa. Untuk penyimpangan, ada penyimpangan primer. Primer artinya hanya sifatnya dilakukan sementara. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Itu dilakukan berulang kali. Kemudian ada deviasi negatif, ada yang positif. Jadi penyimpangan itu tidak hanya negatif, ada yang positifnya. Ada yang ini dia definisi penyimpangan. Ada tiga: anomi, teori dari sosial, teori publik. Gampang penyimpangan, bisa kamu lihat itu ada dua gampangnya. Upaya pencegahannya ada dua. Ada yang sebelum terjadi penyimpangan, ada yang sesudah. Kalau yang sebelum itu ada 4 poin, bisa kamu baca. Yang sesudah terjadi juga ada 3 ya, ada 3 poin. Itulah materinya ya. Apakah kamu sudah paham yang dikatakan perilaku penyimpang itu? Bapak, Coba yang sudah paham tunjukkan apa itu. Coba nih, saya bisa menunjukkan apa itu perilaku penyimpang. Karena perilakunya sesuai dengan norma-norma yang ada. Contohnya apa? Kayak tadi ada tawuran, ada hujan, terus ada misalnya begal, dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk contoh. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita mengerjakan lomba kerja, ada pertanyaan? Tentang yang sudah ditanyakan? Oke, bagus. Tadi Ibu bahas penyimpangan itu tidak hanya negatif, tidak hanya negatif saja ya, dan ada positifnya. Contoh, seorang yang sedang emansipasi era modern, seorang perempuan itu tidak boleh mencari uang ya, mencari materi. Kenapa? Karena tuntutan kehidupan. Istri boleh membantu suaminya mencari nafkah. Kalau orang pemikirannya tradisional, perempuan itu tugasnya cuma 3: dapur, di sumur, dan di kasur. Sekarang nggak berlaku itu lagi ya. Pekerjaan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Jangan yang negatif lah pikirannya ya. Yang di kasur merapikan tempat tidur maksudnya ya.
Selasa sore lah. Mau cari nyelapin biasanya kita sedikit bantu payah bisa baca ya bang tampangnya uang lu kamu nurun dong nak jualan nih mah ini kartu lagi kalau lagi ini rumah ya
jadi background. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Info. Di channel ini akan membahas segala hal serta fakta menarik biar kamu tahu, tambah tahu dan makin tahu. Jika kamu suka, support kami dengan cara klik tombol subscribe. Kali ini kita akan membahas penyimpangan sosial pada remaja. Penyimpangan yaitu perilaku yang tidak dibenarkan untuk dilakukan. Alasannya karena perbuatan yang dilakukan dapat merugikan dirimu sendiri serta orang lain. Sebelum lebih jauh, mari kita ketahui apa saja yang menyebabkan penyimpangan itu bisa terjadi. Ada banyak hal yang membuat remaja melakukan penyimpangan. Yang pertama, krisis identitas. Maksudnya di sini adalah remaja cenderung haus akan pengakuan. Hal ini mereka lakukan alih-alih hanya untuk mencari perhatian, dengan tujuan agar terlihat lebih superior dari teman sebayanya. Contoh kecil dari kasus ini seperti pada saat mereka melakukan perkelahian antar individu atau kelompok. Sebenarnya mereka hanya ingin diakui bahwa mereka lah yang lebih kuat dan lebih menonjol. Seperti, wah kamu jago, wah kamu keren, dan masih banyak lainnya. Dari pujian-pujian itulah yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan perilaku menyimpang. Lalu selanjutnya lingkungan pergaulan yang buruk. Ternyata lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi remaja dalam berperilaku. Dikarenakan mental remaja masih di tahap transisi, para remaja cenderung terjerumus untuk melakukan penyimpangan sosial. Contoh
Contohnya seperti mereka yang selalu berteman dengan teman yang selalu membolos sekolah, bukan tidak mungkin bahkan mereka akan terikut untuk melakukan bolos sekolah. Selanjutnya faktor kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Jika fungsi pengawasan di keluarga tidak dijalankan dengan benar, maka para remaja ini kesulitan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya seperti, jika kamu melakukan suatu perbuatan yang buruk dan tidak ada yang mengingatkanmu, maka kamu akan menganggap perilaku itu sebuah tindakan yang diperbolehkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis penyimpangan yang kerap dilakukan oleh para remaja. Penyimpangan yang paling sering kita temui dan sekaligus yang menjadi akarnya sebuah penyimpangan adalah pergaulan bebas. Sederhananya yaitu, dengan melakukan interaksi tanpa adanya batasan-batasan, remaja cenderung akan berikut untuk melakukan penyimpangan yang dilakukan oleh teman-teman terdekatnya. Dari sini maka akan menjalar ke penyimpangan lainnya. Contohnya yaitu tawuran atau perkelahian individu. Karena ingin terlihat lebih superior, remaja-remaja ini tidak sungkan untuk melukai orang lain tanpa berpikir konsekuensi apa yang akan mereka terima. Lalu selanjutnya seks bebas. Perilaku ini sudah menjadi hal yang sangat sering kita temui, mulai dari istilah yang disepakati bersama yang bernama pacaran. Dikarenakan menjalani sebuah hubungan di luar batas, maka dari hal ini tidak sedikit remaja yang sampai harus kehilangan masa depannya karena sudah hamil di usia muda dan harus mengurus rumah tangga yang terbilang dini. Perilaku selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Di era sekarang, khususnya di kota besar, bagi remaja yang tidak melakukan kegiatan ini akan dianggap tidak gaul atau kampungan. Mereka menganggap dengan melakukan perilaku menyimpang akan menambah rasa percaya diri yang tinggi. Padahal efek dari narkoba dan minuman keras sangat buruk bagi dirinya sendiri. Ada juga perilaku bullying. Penyimpangan ini juga kerap terjadi pada remaja, khususnya di sekolah. Mereka melakukan penindasan kepada orang tertentu untuk menunjukkan kekuasaan di suatu kelompok. Padahal tanpa mereka sadari, hal itu membuat mental dan kejiwaan korban akan terganggu, bahkan tak sedikit korban bully mengakhiri hidupnya sendiri, karena tidak sanggup menahan tekanan mental yang begitu besar. Itulah beberapa penyebab serta jenis perilaku menyimpang yang sering dilakukan remaja. Kalau kamu pernah lakuin yang mana? Berikan pendapatmu di komentar. Pesan saya kepada teman-teman agar dapat menguasai dan mengontrol diri agar dapat menghindari perilaku-perilaku menyimpang seperti yang telah saya sampaikan. Hal ini karena yang dapat menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Alangkah baiknya jika kita melakukan tindakan terpuji daripada yang dibenci. Setelah ini, enaknya bahas apa lagi ya? Berikan saran di komentar. Saya Nanduli Listio, sampai jumpa di next video. Yang baik yang ditiru, jangan yang baik. Oke, silakan lanjutkan kerja kelompoknya, membahas tentang kasus bullying dan kenakalan remaja terkait seks bebas. Silakan juga. Aku udah jawab.
Handphonenya lah. Tengok aja lah nanti. Tengok aja lah. Yang mana mantan Isan? Yang mana mantan Isan? Juga Isan kan? Isan juga. Coba Isan boleh. Kalau ada cerita berarti dia dia nggak suka baca. Mantap. Ya, kita nggak bisa. Saatnya jam keempat. Tenang ya. It's time to begin your hot breath. Gue nanya lah, kita ya. Mas kerja sama ini. Ini mah. Ini mah. Maju. Oh dia. Sekali ya. Kamu lah gambar dulu. Bibi masih ada akses. Hah? Bibi masih ada akses. Kemarin Enggak, itu MPK curang. asal ada yang kerja. Modelnya lagi. Itu lah.
transportnya jelas kira aku gimana malu kalau ini gua di mana nggak ada nak lupa anak apa teman anak lupa anak mana itu orang tapi apa itu orang yang siapa itu ada yang dari SMTI ada yang dari TV ini tapi dia kakak para lewat ya halo sudah mau pergi Hilo. Anak-anak muda. Enggak. Yang Broadway itu. Emang alas lagi kok isi banget. Ya tergantung ya. Seperti 6 kita dan 6 murah bulan tahu ada sekian. Murah. Tangganya. Ambil deh. Tapi nyebab dia seperti di Bulon Jawa gitu, tak tahu. Orang batang terakhir itu batang 162 di apa di bulan itu ke barat. Teran. Betul tidak? Mana itu malam? Ada yang baru ini beda setnya. Pergi
Ujian lo tuh. Ujian lo. Olahraga lo. Saya. Swasta mah. Nanti akan ada jadwal. Mau kasih jadwal juga, kasih jadwal latihan. Siapa? Hari Senin minggu depan yang baru. Ujian semester. luar ruangan kelas. Bapak Ibu konsepnya yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu juga itu bisa betul-betul bagian anak kita punya atau memakai sepatu putih
Iya, itu pasti. Mana kan ada itu dong udah mana ada jadi ping ini ya. Ada jersey Euro lah, Euro terbunuh. Iya betul. Kali usah rambu aku rambu tambah. Sekolah begini. Ada bang putar, bapak cecak. Iya, bapak cecak. Pada kadangnya mah, jangan pakai begitu best. Kurang fit. Ini udah lihat. Mana ya? Pilih salah satu aja.
sudah reda masuk lagi. Jadi buka wawasan yang ini tak bunyi buka. Oh ditutup atau adanya kekerasan. Halo. Hai. Karena teman kamu kelompok 5 sudah selesai, yang lain mau stop dulu. Kita akan perhatikan presentasi kelompok 5 ke depan ya. Yang ini stop dulu. Gak usah dilanjutkan, stop dulu. Kelompok 5 silakan ke depan untuk presentasi. Nanti kamu silakan tanggapi. Boleh kamu nanti kasih masukan atau pertanyaan terhadap kelompok yang aktif. Pekerjaannya udah stop dulu. Kita menyimak apa yang disampaikan kelompok 5. Sebelum berjalan,
Jawab pertanyaanku dong. Cuma pertanyaan di pun ada jawab. Makasih banyak, makasih banyak. Jadi penyebaran gambar adalah pertama karena sering menonton video porno, dan kedua adalah karena pergaulan lingkungannya yang salah, tidak baik. Apakah memuaskan? Ya. Terjadinya penyakit HIV. Mohon maaf ada apabila ada kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kan kita bisa menyimpulkan ya, pertanyaannya bagus-bagus nih. ya Bu. Kira-kira apa sih penyebab dari seks bebas? Ya. Tadi udah dijawab kelompok. Ya, Bu. Bisa jadi karena Nonton porno Bu. Penyebabnya karena apa? nonton porno. Sering menonton video porno. Timbul rasa penasaran, kayak apa sih Bu. rasanya dicoba? Seperti itu. Itu salah ya. Seharusnya jangan kamu seperti itu. Kamu masih muda, punya masa depan yang panjang. Ya, Bu. Hal yang negatif itu harus kamu hindari. Betul. Akibat dari seks bebas apa? Yang perempuan akan menanggung adil-adil. Kemudian terdapat penyakit HIV, dan itu bisa membaik, dan penyakit yang mematikan. Ya Bu. Aku berharap anak ibu tidak meniru hal yang demikian ya. Ya. Oke. Dan sekarang saatnya merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan bagikan kertas ini, kertas take note kepada masing-masing kelas yang akan kamu tulis di sini.
ini ditempel di papan tulis ya. Tidak usah tulis nama. Boleh. Usah tulis nama. Ibu. Emojinya tidak usah kasih nama. Emoji apa ya? Ini. Setelah pembelajaran ini. Ini. Seminar. Kalau udah siap nanti tempel di papan tulis secara bergantian ya. Punya Tulis emoji perasaan kamu. Balik ya. Saya kalau udah siap tempel di papan tulis. Indah dong. Ini ready. Teng doang, antar dia depan. Bo. Langsung nih kawan. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Dan empat. Ibu. Senyumkan Pak. Tahu dia bukunya, kita tahu dia. Mengapa jauh?
Dan kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saatnya istirahat. kumpulkan yang kamu buat. Bahan-bahan yang dibuat itu Udah mati, Wo. Pembahas yang kali ini siapa?